Shalom, selamat pagi anak-anak kami yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan kembali melakukan seluruh aktivitas proses pembelajaran. Namun sebelumnya Ibu harap kita akan siapkan hati untuk kita beribadah, memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang pagi hari ini boleh membangunkan kami untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kami. Namun sebelum kami lebih jauh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Khususnya buat anak-anak kami Tuhan yang pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk beribadah secara online. Tuhan, Engkau boleh arahkan hati dan pikiran mereka agar mereka boleh Tuhan menikmati puji-pujian dan firman Tuhan yang pagi hari ini boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Bapa, Engkau tolong sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya anak ibu, kita akan membuka Alkitab kita. Coba kita buka dari surat Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan 16. Ibu akan membacakannya kepada setiap kita dan masing-masing boleh membacanya di Alkitab yang sudah disiapkan. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap
bahwa aku telah menangkapnya, tetapi hal inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian renungan yang diambil dari santapan harian dengan judul Arah Hidup. Hidup tanpa tujuan akan menjadi sia-sia. Semua usaha kita selama menjalani hidup akan berakhir dengan kekecewaan, kehampaan, kelelahan, dan rasa frustasi. Tujuan merupakan aspek penting yang membuat hidup menjadi bermakna dan berarti. Tujuan kita sebagai orang percaya sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu kebangkitan dan hidup kekal bersamanya di sorga. Oleh karena itulah Paulus tidak lagi membanggakan keadaan lahiriahnya di luar Kristus. Sejak ia menerima Yesus sebagai juru selamat, arah tujuan hidupnya berubah secara radikal. Sebelumnya tujuannya adalah mencari kehebatan dan kemegahan diri, sehingga ia tega menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun setelah berjumpa dengan Yesus, ia hanya ingin mengejar kebenaran dalam Kristus. Untuk itu ia rela menanggalkan segala masa lalunya yang gemilang, lalu mengarahkan pandangan secara total untuk mengenali Yesus. Totalitas tersebut mengarahkan seluruh jiwa dan raganya agar hidup sama seperti Kristus serta meraih mahkota kemenangan di dalam Allah. Ia bersungguh-sungguh bekerja keras dan penuh keberanian untuk mengejar itu. Ia berserah penuh kepada Tuhan agar memampukannya. Tentu saja ini tidak mudah karena nyawa adalah taruhannya. Banyak orang yang mengarahkan hidupnya pada kesuksesan dan ketenaran dunia belaka. Mereka mengejar hal itu semua dengan totalitas. Ironisnya, lebih banyak lagi orang yang malah tidak mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas. Mereka seperti tidak sadar, bahkan tidak peduli terhadap itu semua. Kehidupan dijalani begitu saja, sehingga mereka tidak mengarahkan hidupnya pada apa yang kekal dan panggilan sorgawi sampai ajal menjemput. Marilah kita arahkan pandangan kepada Tuhan yang menyediakan hidup kekal, sehingga kita dapat bermegah di dalam Kristus Yesus. Dengan hidup yang baru, tujuan kita adalah pengenalan diri akan Tuhan dan hidup yang kekal bersama Allah. Kita harus mengarahkan hidup kepada Allah. Anak ibu, bicara tentang arah ataupun tujuan, apalagi yang namanya tujuan hidup, kita jangan menganggap sepele. Ingat, Alkitab mencatat bahwa hidup manusia itu hanya 70 tahun. Jikalau kita kuat 80 tahun. Artinya ada waktu yang sudah Tuhan tentukan untuk kita menikmati, menjalani kehidupan yang sudah Tuhan percayakan. Namun bagaimana caranya kita dapat menjalani hidup kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Kita harus tahu apa tujuan kita hidup. Kalau Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan bagaimana Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar hidup kita memuliakan Dia. Tujuan kita diciptakan Tuhan adalah hidup menyenangkan hati Tuhan, khususnya sebagai anak-anak remaja yang akan memasuki usia nanti selanjutnya sebagai orang dewasa. Mari anak-anak ibu, ada waktu yang sudah kita jalani sekitar beberapa tahun yang sudah Tuhan percayakan. Mungkin yang masih SMP ada paling 12 sampai ke 14 tahun, dan SMA ada yang dari 15 sampai dengan ke 17. Anak-anak ibu, kalau kita melihat dari 70 tahun yang sudah Tuhan tentukan untuk kita masa hidup di dunia ini, mari beberapa waktu ke depan yang masih Tuhan izinkan untuk kita jalani, mari kita pikirkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau Paulus sendiri, dia tahu bagaimana dia mempunyai tujuan yang benar ketika dia melihat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupannya. Sebelum dia mengenal Kristus, hidupnya penuh dengan segala perbuatan-perbuatan yang tidak sepadan dengan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia tahu arah tujuan hidupnya, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Nah, bagi anak-anak kami yang di rumah, mari kita semua belajar mengarahkan tujuan hidup kita hanya kepada Kristus, karena Kristuslah pemilik kehidupan kita. Kiranya melalui renungan yang pagi hari ini bisa kita belajar bersama-sama untuk kita boleh melakukan firman Tuhan dengan kita mengarahkan hati dan hidup kita untuk tujuan dari panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan kita menyanyikan satu lagu pujian, bukan dengan kekuatanku. Dalam dunia ini mempunyai satu tujuan. Ketika kami menyadari bahwa hidup kami hanyalah karena anugerah Tuhan untuk kami boleh hadir di dalam dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kami boleh baca renungkan, apa yang menjadi tujuan hidup kami itu sudah menjadi tujuan Tuhan di dalam membawa kami untuk kami boleh Tuhan menjalani hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap kami, bahkan anak-anak kami Tuhan. Perjalanan yang masih begitu panjang tidaklah membuat mereka santai, tidaklah membuat mereka berleha-leha, tetapi justru ada masih banyak waktu yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka terus belajar, berjuang menghadapi segala bentuk tantangan demi tantangan di depan mereka, agar mereka semakin tahu Tuhan, semakin mengerti bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan saat ini adalah kehidupan dengan satu tujuan, yaitu untuk mengasihi Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami, tolong mereka agar mereka boleh mengarahkan tujuan hidup mereka hanya kepada panggilan Kristus yang membawa mereka untuk menikmati segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahkan untuk kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Mohon Tuhan yang boleh menolong dan memimpin kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.